Sayangnya Guru Oyun bukanlah orang biasa. Sebagian besar martial saint tahap awal akan sangat ketakutan saat melihat begitu banyak pembudidaya negara yang melebihi sehingga mereka tidak dapat membalas. Bahkan jika dia tidak memiliki binatang spiritualnya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Terlepas dari seberapa berhati-hati Feng Xiaoxiao, dia masih meremehkannya. Aku tidak punya masalah dengan Feng Xiaoxiao, namun dia telah mengirim bawahannya untuk membunuhku. Karena itulah cara dia ingin bermain. Aku tidak punya pilihan selain melawan. Guru Oyun tertawa dingin saat dia perlahan berbicara. Tian Xiong, bisakah kalian menangani orang-orang ini? Begitu dia berbicara, dua sosok segera muncul di sampingnya. Salah satu dari mereka sangat tampan dan memiliki ekspresi megah di wajahnya, membawa otoritas yang menakjubkan dari seorang penguasa yang telah turun dari langit. Yang lainnya adalah Lolita kecil yang lucu dan mungil, wajah bedak-bedaknya benar-benar menawan, namun matanya tidak menunjukkan tampilan polos dan murni seperti yang dimiliki kebanyakan anak. Yang bisa mereka lihat hanyalah haus darah yang dingin dan jauh serta niat membunuh yang tak terbatas. Master. Burung vermilion meringkuk di sudut bibirnya saat matanya yang besar menatap ke arah anggota lembah angin dengan serius. Serahkan orang-orang ini kepada pimpinan Tian Xiong dan aku, mereka hanyalah sekelompok semut. Jadi bagaimana jika mereka memiliki martial saint tahap akhir dalam keadaan yang luar biasa? Aku masih akan menghajar mereka seperti anjing. Setelah dia selesai berbicara, tubuh mungil burung vermilion tiba-tiba menyerbu ke arah pemuda di depannya secepat sambaran petir. Dengan lambaian tangan kecilnya, seberkas api keluar dari telapak tangannya dan melesat langsung ke arah wajah pemuda yang hanya beberapa inci darinya itu. Meskipun gadis kecil itu tampaknya berusia sekitar 5 tahun, pemuda yang telah mengalami banyak pertempuran bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan saat dia mengeluarkan senjatanya dan mengacungkannya ke tubuh mungil burung vermilion. Burung vermilion mengangkat tangannya untuk menangkap senjata yang mendekat sementara senyuman muncul di wajah kecilnya yang menggemaskan. Apakah tahap akhir melebihi pembudidaya negara bagian itu hebat? Aku tidak berpikir bahwa kamu bahkan belum lahir ketika aku memproklamirkan supremasi atas 4 penjuru bumi. Bahkan lembah angin kecil memiliki delusi pemaksaan master dari 4 binatang surgawi menjadi budak. Fantasi liar apa yang kamu miliki? Seseorang dengan kedudukan mulia masterku tidak dapat dikendalikan oleh lembah angin kecil yang kecil. Meskipun masterku tidak cukup kuat saat ini, dia akan melampaui semua orang di lembah angin cepat atau lambat. Burung vermilion sangat percaya pada Guru Oyun. Bagaimanapun Guru Oyun tidak berasal dari kota pertama, sebaliknya dia datang dari daratan yang jauh lebih rendah. Namun dia telah mencapai prestasi yang luar biasa pada usia 24 tahun dan sendirian menghancurkan seluruh dunia ini. Dari zaman kuno hingga hari ini, siapa lagi yang bisa mencapai kebesaran seperti itu? Lucunya lembah angin benar-benar punya ide bagus untuk benar-benar ingin memaksa masternya menjadi budak. Jika masternya tunduk pada mereka, bukankah itu berarti mereka, 4 binatang surgawi, akan menjadi lebih rendah dari manusia? Tidak, status mereka akan menjadi 2 kali di bawah manusia. 4 binatang surgawi tidak menginginkan akhir seperti ini.
Gelombang energi keluar dari tangan kecil burung vermilion dan mendorong pemuda itu mundur beberapa langkah. Dia terlihat sangat terkejut saat dia menatap wajah imut burung vermilion dengan keheranan. Dia tidak bisa memahami mengapa dia, seorang martial saint tahap akhir dalam keadaan yang melebihi, tidak bisa mengalahkan martial saint tahap menengah. Apa kamu tahu kenapa kamu tidak bisa mengalahkanku? Burung vermilion mengerutkan bibirnya. Itu karena kalian manusia menggunakan terlalu banyak harta berharga untuk meningkatkan kekuatanmu. Itu tidak akan menjadi masalah jika kamu menggunakan hal-hal itu sekali atau dua kali, tapi jika kamu mengandalkannya sepenuhnya, itu akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Itu kenapa aku bisa menamparmu seperti anjing. Wajah pemuda itu berubah menjadi bayangan jelek sebelum akhirnya dia mengucapkan kata-kata pertamanya sejak dia menabrak ruangan. Serang bersama, bunuh mereka semua. Setelah mendengar perintah pemuda itu, semua orang di belakangnya segera menyerbu ke arah burung vermilion di depannya. Pada saat itu, seluruh ruang tamu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menakutkan. Guru Oyun tetap berdiri di atas ranjang besar yang hancur saat dia menatap situasi dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya yang jernih dan dingin. Sekelompok manusia bodoh. Burung vermilion tertawa dingin, tubuhnya kemudian perlahan membesar saat kerumunan menyaksikan, berubah menjadi burung api yang menyala dan merobek seluruh ruangan menjadi berkeping-keping. Burung vermilion meraung sebelum dia dengan marah melemparkan seteguk api ke arah manusia di depannya. Orang-orang yang memiliki kekuatan lebih rendah langsung terbakar menjadi abu dari apinya. Mereka bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk berjuang. Sekarang aku akan memberimu semua rasa dari senjata burung vermilion. Mari kita lihat apakah kamu manusia bodoh masih memiliki keberanian untuk meremehkan masterku. Setiap kali burung vermilion mengingat hal-hal yang dikatakan Penatua Bai kepada Guru Oyun, dia akan merasa marah. Api di tubuhnya kemudian menyala semakin terang dan semakin terang sebelum melesat ke seluruh kelompok. Ekspresi pemuda itu tenggelam. Dengan lambaian pedangnya, dia membelah api yang datang menjadi dua. Saat dia menghela nafas lega, api berkumpul ke arahnya dari kedua sisi seolah-olah mereka telah tumbuh dan tidak akan berhenti sampai mereka membakarnya sampai mati. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun sekarang. Naga Azure Tianxiong berseru perlahan, wajah tampannya menunjukkan senyum percaya diri. Burung vermilion bisa mengalahkan orang-orang ini sendirian. Lagi pula sudah waktunya kita mendisiplinkannya. Pemuda itu mungkin berada pada tahap akhir dari keadaan yang melebihi, tetapi karena yayasannya tidak stabil, dia tidak memiliki kekuatan penuh dari martial saint tahap akhir. Dia hanya dianggap sedikit lebih kuat dari martial saint tahap menengah. Tentu saja, jika dia adalah martial saint tahap akhir yang lengkap dalam keadaan yang melebihi, baik kekuatan naga Azure dan burung vermilion masih cukup untuk menundukkannya. Pemuda itu mencoba dengan paksa membelah api menjadi dua lagi, tetapi setiap kali dia memotong api, mereka akan bergabung kembali dengan cepat dan menyerangnya lagi. Dia mulai terengah-engah karena kelelahan saat dia menatap burung vermilion di balik api dengan ekspresi jelek di wajahnya. Perjuanganmu tidak ada artinya. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, tuan muda kedua kami tidak akan pernah melepaskanmu.
Guru Woyun hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata pemuda itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengenal Feng Yuqing, pemuda itu mungkin telah membodohi dia. Katamu tuan muda kedua lembah angin ingin membunuhku. Guru Woyun mengangkat alisnya saat dia menatap pemuda pucat itu dengan senyum paksa. Tepat sekali. Pemuda itu mengertakkan gigi dan menjawab. Tuan muda kedua kami menyukaimu dan ingin menjadikanmu selirnya, itulah mengapa dia mengirim kami untuk menangkapmu. Tuan lembah kami selalu menghargai tuan muda kedua, jika kau terus melawan, lembah angin akan memburumu dan membunuhmu. Guru Woyun menyipitkan matanya. Sungguh strategi yang bagus, membuat orang lain melakukan pekerjaan kotormu. Begitu orang ini tahu bahwa dia telah gagal dalam misinya, dia telah menyalahkan Feng Yuqing. Feng Yuqing memiliki reputasi sebagai hedonis sesat, bahkan jika ini harus keluar, semua orang pasti akan percaya pada pemuda itu. Jika dia tahu bahwa Feng Yuqing yang ingin menyerangnya, itu pasti akan menciptakan perselisihan antara lembah angin dan dirinya sendiri. Tuan lembah kemudian akan menyerangnya secara pribadi untuk melindungi Feng Yuqing. Sayangnya dalam semua skema ketat Feng Xiaoxiao dan pandangan jauh ke depan, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Guru Woyun dan Feng Yuqing sudah memiliki takdir pertemuan. Kamu tidak perlu menyalahkan Feng Yuqing. Guru Woyun tertawa dingin sambil melanjutkan. Karena aku sudah menebak identitas dalang di balik semua ini, tidak ada orang lain ingin membunuhku selain Feng Xiaoxiao. Pemuda itu tidak pernah berpikir bahwa Guru Woyun akan segera mengungkap kebenaran. Ekspresinya berubah tetapi dia dengan keras kepala menyangkalnya. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, kami bukan bawahan nona tertua. Tuan muda kedua adalah orang yang telah mengirim kami ke sini untuk menangkapmu. Ikutlah bersama kami, begitu kamu menjadi selir tuan muda kedua, kamu akan menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Pergilah ke neraka. Mata burung vermilion menyemburkan api ketika dia melihat bahwa manusia terkutuk memiliki keberanian untuk mempermalukan Guru Woyun. Dia melambaikan tangannya dan api, yang melayang di samping, sekali lagi meluncur ke arah pemuda itu. Kali ini pemuda itu tidak bisa membela diri tepat waktu, api itu sekeras palu dan menghempaskan tubuhnya dari tengah ruang tamu ke dinding, segera mengukir lekukan yang dalam di dalamnya. Apakah kamu yakin bahwa Feng Yuqing adalah orang yang ingin menculikku? Guru Woyun menoleh ke arah pemuda pucat itu sambil tersenyum dan berkata, jika ingatanku baik, ajudan terpercaya dari sisi Feng Yuqing adalah Feng Yi dan Feng Wu. Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Pemuda itu langsung melebarkan matanya dan menatap Guru Woyun dengan tidak percaya. Wanita ini benar-benar tahu siapa asisten terpercaya tuan muda kedua. Apakah dia kenal dengan tuan muda? Itu tidak mungkin. Bukankah Penatua Bai menyebutkan bahwa wanita ini baru saja tiba di kota pertama? Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan tuan muda kedua? Juga, Guru Woyun berhenti dan tersenyum dingin. Aku sudah berjanji pada Feng Yuqing bahwa aku akan menyembuhkan luka di tubuhnya. Aku datang ke sini untuk mengunjunginya. Karena aku akan segera bertemu dengannya, mengapa dia mengirim seseorang ke sini untuk menangkapku? Hati pemuda itu gemetar dengan setiap kata dari mulut Guru Woyun. Wajahnya pucat dan mulutnya bergetar tanpa henti. Penatua Bai telah menginstruksikan mereka bahwa jika mereka gagal,
serahkan kesalahan pada tuan muda kedua. Namun Penatua Bai tidak pernah menyebutkan bahwa wanita ini akan berkenalan dengan tuan muda kedua dan tampaknya hubungan mereka adalah hubungan yang bersahabat. Burung vermilion, dia tahu terlalu banyak, bunuh dia. Guru Woyun perlahan berbalik dan tidak lagi membiarkan pemuda itu melihat kedua kalinya. Saat hati pemuda itu mulai dipenuhi ketakutan, burung vermilion tertawa dengan menakutkan. Manusia, itu tidak akan pernah berakhir dengan baik bagi mereka yang menyinggung masterku. Selain itu masterku telah memberitahumu terlalu banyak, tidak ada pilihan lain selain menjadikanmu sebagai pengorbanan. Nyala api membawa panas yang menyengat dan menghujani pemuda itu dengan cara yang menghancurkan bumi. Pemuda itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum dia berubah menjadi abu dari nyala api. Bahkan tubuhnya pun tidak tertinggal. Setelah itu burung vermilion berurusan dengan anggota lembah angin lainnya. Bagaimanapun Guru Woyun telah mengungkapkan masalah tentang Feng Yuqing kepada mereka juga sehingga dia tidak bisa memberi siapapun kesempatan untuk mengungkapkan informasi ini. Tampaknya baik aku membantu Feng Yuqing atau tidak, Feng Xiaoxiao tidak akan melepaskanku. Guru Woyun menyipitkan matanya saat cahaya yang jernih dan dingin melintasinya. Karena itu masalahnya, aku memilih untuk berdiri bersama Feng Yuqing. Upaya pembunuhan pertama Feng Xiaoxiao gagal, selanjutnya dia mungkin akan mengirim pembunuh dalam keadaan halus, karenanya dia terpaksa membalas. Aku tidak pergi mencari masalah tetapi masalah datang untuk menemukanku. Untuk mencegah memberi Feng Xiaoxiao kesempatan lagi untuk memburuku, aku harus menjadikan Feng Yuqing tuan lembah muda. Guru Woyun mengusap dagunya dan tersenyum acuh tak acuh. Aku akan menuju lembah angin besok. Akhir pertempuran telah menarik perhatian beberapa orang lainnya, namun pada saat mereka tiba, yang bisa mereka lihat hanyalah kekacauan total di tanah, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah semua itu, Guru Woyun memberi Wisma itu beberapa keping emas sebagai kompensasi dan pindah ke ruangan lain. Di kaki gunung di lembah angin, dua penjaga memperhatikan pendekatan Guru Woyun dan menghalangi jalannya. Berhenti. Guru Woyun berhenti dan menjawab dengan acuh tak acuh. Katakan pada Feng Yuqing bahwa Guru Woyun ada di sini untuk menemuinya. Guru Woyun, kamu adalah Guru Woyun, orang yang ingin ditemui oleh nona tertua. Terbukti, kedua penjaga telah mendengar nama Guru Woyun dan rasa terkejut melintas di wajah mereka. Mereka segera menenangkan diri dan berseru terus terang. Aku khawatir tuan muda kedua tidak dapat menemuimu. Kamu harus ikut dengan kami dan melihat nona tertua kami terlebih dahulu. Mata Guru Woyun tenggelam. Aku di sini untuk mengunjungi Feng Yuqing, bukan Feng Xiaoxiao. Jika kamu akan menghentikanku untuk bertemu Feng Yuqing, aku khawatir aku harus memaksa masuk. Gadis terkutuk, kami telah mengizinkanmu memiliki martabat namun kamu memilih untuk tidak tahu malu. Seketika ekspresi para penjaga menjadi gelap dan mereka menatap tajam ke arah Guru Woyun. Nona tertua kami telah menunjukkan rasa hormatmu dengan meminta untuk bertemu tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu hanyalah orang luar yang telah bangkit di dunia sekuler,
nona tertua kami ingin bertemu denganmu karena dia memberimu dengan harga tinggi. Jika tidak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan nona tertua berdasarkan posisimu? Ada terlalu banyak orang yang ingin bertemu dengan nona tertua kami namun kamu berani menolak kesempatan. Apakah kamu seorang idiot? Penjaga itu tertawa dengan dingin dan melangkah maju untuk meraih Guru Oyun. Kamu akan ikut denganku dan bertemu dengan nona tertua. Saat penjaga itu mendekati Guru Oyun, gelombang energi meledak dari dirinya dan melemparkan tubuhnya keluar. Gadis terkutuk, kamu bisa pergi ke neraka. Penjaga lainnya melihat bagaimana temannya telah diintimidasi dan langsung marah. Saat dia hendak melangkah maju, sebuah suara tua menimpali. Apa yang terjadi? Para penjaga gemetar saat mendengar suara itu. Mereka dengan cepat berbalik untuk menghadapi lelaki tua yang mendekati mereka dan menjawab dengan hormat. Penatua Feng, wanita dari dunia sekuler ini memperlakukan lembah angin dengan cara yang merendahkan. Dia bahkan menyerang kita. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum penjaga itu bisa menyelesaikan penjelasannya, dia sangat dikejutkan oleh salam Penatua Feng. Tuan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah Penatua Feng memanggil wanita ini Tuan? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah Penatua Feng? Dia adalah kepala tabib di lembah angin. Keterampilan pengobatannya sangat kuat dan dia bahkan bisa membawa orang yang sekarat kembali dari cengkeraman kematian. Bahkan Tuan Lembah akan memperlakukannya dengan hormat. Namun sekarang, Penatua Feng yang kuat sebenarnya adalah murid wanita ini. Bukankah wanita ini yang ingin diserang oleh nona tertua? Tuan, apakah kamu di sini untuk mengunjungiku? Penatua Feng buru-buru bergegas menyambutnya. Wajah tuanya tidak lagi menunjukkan kesombongan selama pertemuan pertama mereka, nyatanya itu diganti dengan kekaguman. Penatua Feng adalah sesepuh dari lembah angin yang ditemui Guru Oyun di sekte pengobatan. Dia adalah orang yang memiliki kompetisi penyulingan pil dengannya dan pada akhirnya kalah darinya, namun, kapan dia menjadi masternya? Guru Oyun juga kaget saat dia menatap dengan bodoh pada Penatua Feng yang tampak bersemangat yang berlari ke arahnya. Ini, apakah kamu salah? Aku tidak berpikir aku adalah tuanmu. Bagaimanapun, orang tua ini telah berulang kali melawannya saat itu di sekte pengobatan. Sekarang, bukankah dia mengubah garis-garisnya sedikit terlalu cepat? Tuan, apakah kamu lupa ketika kita berada di sekte pengobatan? Aku telah mengunjungimu secara khusus sebelum aku pergi dan meminta untuk menjadi muridmu. Kamu telah menolakku saat itu tetapi tidak apa-apa. Aku percaya diri, kamu akan menerimaku sebagai muridmu cepat atau lambat. Seluruh wajah Penatua Feng dipenuhi dengan senyuman dan sanjungan saat dia berbicara. Guru Oyun berpikir sejenak dan teringat bahwa hal seperti itu memang telah terjadi. Namun, dia belum menerimanya sebagai muridnya saat itu. Ngomong-ngomong Tuan, mengapa kamu diblokir di luar gerbang? Penatua Feng sepertinya mengingat sesuatu dan dia berbalik untuk menatap tajam ke arah dua penjaga yang tercengang. Kalian berdua hal yang tidak berguna, tidak bisakah kamu mengenali tuanku? Kamu memiliki keberanian untuk menghalangi jalannya. Apakah kamu ingin berhenti bekerja di sini? Jika kamu tidak ingin bekerja di sini lagi, katakan padaku. Aku akan membiarkanmu pergi ke belakang gunung dan memberi makan serigala.
Kedua penjaga itu melompat ketakutan dan gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Guru Ouyun akan akrab dengan Penatua Feng. Ketika mereka ingat bagaimana mereka memperlakukan Guru Ouyun, ketakutan di hati mereka semakin dalam. Mereka menjatuhkan diri dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk, gemetar saat mereka memohon. Penatua Feng, maafkan kami benar-benar tidak tahu bahwa Guru Ouyun adalah Tuan Penatua Feng. Jika kami tahu, kami tidak akan pernah sangat berani bahkan jika kamu telah memberi kami 100 dosis keberanian cair. Apa gunanya kamu memohon padaku? Penatua Feng tertawa dengan dingin. Kamu harus memintanya, jika dia setuju untuk mengampunimu, aku akan mengampunimu. Setelah mendengar ini, kedua penjaga mengabaikan semua martabat mereka dan segera berbalik ke arah Guru Ouyun untuk bersujud. Mereka berteriak, "Nona Gu, kami buta dan tidak mengenalimu, jadi kami telah menyinggungmu karena kesalahan. Mohon maafkan kami." Guru Ouyun memandang mereka dengan sikap acuh tak acuh sebelum dia berbalik dan menatap Penatua Feng. "Aku di sini untuk menemui Feng Yuqing. Tolong bawa aku menemuinya." Penatua Feng terkejut. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa Master dan Tuan Muda kedua saling mengenal? Sebenarnya, Guru Ouyun memiliki alasan untuk cukup berani meminta Penatua Feng untuk membimbingnya ke Feng Yuqing. Dia tidak pernah melupakan apa yang pernah dikatakan penjahat itu di sekte pengobatan. Penatua Feng mungkin sombong dan merendahkan orang lain, tetapi dia memiliki satu sifat yang baik, itu adalah kesetiaannya pada lembah angin. Jangan menghakiminya hanya karena dia telah tinggal di sisi Feng Xiaoxiao. Ini karena Feng Xiaoxiao adalah penguasa muda lembah angin. Sebagai tetua lembah angin, dia berkewajiban untuk memastikan keamanannya dan mendengarkan perintahnya. Itu tidak berarti bahwa dia adalah ajudan terpercaya Feng Xiaoxiao. Dia telah tinggal oleh Feng Xiaoxiao karena rasa tanggung jawabnya untuk melindungi calon pewaris lembah angin. Dia tidak boleh mengalami bahaya. Jika Feng Yuqing adalah pewaris lembah angin, Penatua Feng akan melakukan hal yang sama. "Master, apa hubunganmu dengan Tuan Muda kedua?" Penatua Feng menatap Guru Ouyun dengan cara yang aneh saat hatinya dipenuhi dengan keraguan. Mengetahui cara-cara hedonis Tuan Muda kedua, dapatkah dia bermain-main dengan masterku dan membuatnya cukup marah sehingga dia akan menyerbu ke sini untuk membunuhnya? Itu mungkin. Penatua Feng diam-diam sampai pada kesimpulan ini. "Aku ada urusan dengannya." Guru Ouyun menjawab dengan acuh tak acuh, jelas tidak mau mengungkapkan apapun kepada Penatua Feng. Penatua Feng tiba-tiba merasa khawatir. Dia dengan hati-hati menatap Guru Ouyun, mencoba mencari tahu apa yang bisa dilakukan Tuan Muda kedua untuk menyinggung perasaannya yang mengakibatkan dia menyerbu ke lembah angin. "Master, aku tidak yakin dendam apa yang kamu miliki terhadap Tuan Muda kedua, tetapi tidak peduli kemampuan Tuan Muda kedua, itu tidak mengubah fakta bahwa Tuan Lembah mencintainya. Oleh karena itu," Penatua Feng berseru dalam kebingungan, "jika kamu benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Tuan Muda kedua, Tuan Lembah pasti akan keluar untuk melindunginya." Tatapan Guru Ouyun mendarat pada Penatua Feng saat dia perlahan menjawab, "Aku sudah setuju untuk bertemu dengannya di sini, jadi bawa saja aku ke dia, hanya itu yang perlu kamu lakukan." "Setuju?" Penatua Feng sangat terkejut.
Apakah guru mengatakan bahwa dia dan tuan muda kedua memiliki kesepakatan? Mungkinkah hubungan mereka tidak seperti yang aku pikirkan? Pada akhirnya, Penatua Feng memperkuat hatinya dan berkata, "Ikutlah denganku, Master. Aku bukan mastermu." Setelah mendengar Penatua Feng memanggilnya seperti itu, Guru Oyun mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu tidak perlu memanggilku begitu." "Tidak, tidak, tidak." Penatua Feng tanpa malu-malu berseru. "Master, aku tahu bahwa kekuatanku tidak cukup kuat dan itulah mengapa kamu tidak akan mengakuiku. Tidak apa-apa, aku akan bekerja keras dan mendapatkan hak untuk menjadi muridmu." Rasa jengkel melintas di wajah Guru Oyun saat dia menatap wajah tak tahu malu Penatua Feng. "Bawa aku ke Feng Yuking dulu." "Ya, Master." Ketika Penatua Feng melihat bagaimana dia tidak memaksanya untuk mengubah cara menyapa, ekspresinya berubah menjadi sanjungan saat dia dengan cepat memimpin. Penatua Feng mengoceh terus di sepanjang jalan dan tidak berhenti berbicara sama sekali. Pada awalnya Guru Oyun telah memberinya beberapa jawaban setengah hati. Pada akhirnya dia tidak bisa lagi diganggu dan lebih suka tutup mulut, mengabaikan ocehan bertele-tele lelaki tua itu. Sebelumnya mereka telah berinteraksi saat berada di sekte pengobatan juga, namun dia tidak pernah berpikir bahwa Penatua Feng yang dulu bangga akan memiliki kepribadian yang menyebalkan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana anggota lembah angin bisa mentolerirnya. Di Taman Utara, pemandangan itu sunyi dan hanya ada dua pelayan yang menyapu dedaunan yang jatuh di halaman. Sejak kekuatan Tuan Muda kedua lembah angin dilumpuhkan, dia memutuskan untuk pindah ke Taman Utara yang terpencil di tahun yang sama. Tidak peduli berapa banyak Tuan Lembah Angin telah mencoba menghentikannya, itu tidak berguna, dia harus membiarkan dia melakukannya. Untuk memastikan lingkungan yang damai bagi putra satu-satunya, Tuan Lembah Angin telah mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan memasuki Taman Utara. Oleh karena itu, tanpa pendamping Penatua Feng, Guru Oyun tidak akan pernah bisa memasukinya. Aku tidak pernah mengira Tuan Muda Lembah Angin yang bermartabat akan tinggal di tempat seperti ini. Guru Oyun tertawa dingin ketika dia menatap kondisi Taman Utara yang suram dan menurun, bibirnya melengkung kecil. Penatua Feng merasa sedikit canggung. "Master, Tuan Muda kedua bersikeras untuk pindah ke sini, tidak peduli seberapa besar Tuan Lembah mencoba membujuknya, itu tidak berguna. Tuan Lembah tidak punya pilihan selain meninggalkan dia dengan caranya yang keras kepala." Dia berhenti sejenak untuk sesaat, beberapa saat sebelum dia berbalik ke ruang samping yang sepi di depannya dan berkata, "Kita di sini, ini adalah kediaman Tuan Muda kedua." "Master, aku masih tidak tahu bagaimana kamu dan Tuan Muda kedua saling mengenal. Orang yang kuat seperti dirimu seharusnya tidak mengenal kebaikan untuk." Kata tidak berguna hampir terlontar tetapi Penatua Feng berhasil menghentikan dirinya sendiri pada waktunya. Dia terkekeh dan matanya melesat ke depan dan ke belakang. "Aku sangat penasaran, bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain?" Guru Oyun tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia kemudian mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Seorang pria dengan jubah bersulam sedang duduk di depan meja di kamar.
dia memiliki sebuah buku di tangannya dan sedang membaca dengan tenang. Dia menyadari kedatangan Guru Oyun dan wajah tampannya bersinar dengan senyuman. "Kamu di sini?" dia berseru dengan suara lemah. Guru Oyun mengangguk. "Aku di sini untuk memenuhi janjiku dan membantumu memulihkan kekuatanmu." "Baiklah, aku telah menunggumu." Dia tersenyum lembut tetapi matanya menunjukkan kegembiraannya. Penatua Feng mendengarkan percakapan mereka dan kepalanya terasa berkabut ketika dia bertanya. "Apa yang kamu katakan? Memulihkan kekuatan siapa?" Lebih jauh, dia tidak tahu mengapa tetapi tuan muda kedua tampak sangat berbeda hari ini. Baru sekarang Feng Yuqing memperhatikan Penatua Feng yang berdiri dekat di belakang Guru Oyun. Dia kaget tapi dia tidak mengomentarinya. "Nona Gu pernah berjanji padaku bahwa dia akan datang ke lembah angin dan memulihkan kekuatanku. Aku sudah menunggunya beberapa lama." Penatua Feng linglung dan dia berbalik ke arah Guru Oyun dengan ekspresi heran di wajahnya. "Master, apakah ini benar?" dia bertanya dengan tidak percaya. "Bisakah kamu benar-benar membantu memulihkan kekuatan tuan muda kedua?" Biasanya, Penatua Feng memandang rendah Feng Yuqing yang hedonis tetapi pada akhirnya, dia adalah tuan muda kedua lembah angin dan satu-satunya putra. Jika kekuatannya tidak dilumpuhkan, posisi tuan lembah muda tidak akan pernah jatuh ke tangan Feng Xiaoxiao. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa ada kesempatan untuk menyembuhkan luka Feng Yuqing, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. "Biar aku lihat cederanya dulu." Guru Oyun perlahan mendekati Feng Yuqing. Kedua pria itu kemudian menyaksikan saat dia dengan lembut memeriksa denyut nadinya. Setelah jeda yang lama, dia melepaskan cengkeramannya dan berkata, "Dia menderita luka berat pada saat itu. Apakah kamu membuatnya mengkonsumsi sesuatu dengan bunga kebangkitan?" Dia menatap dengan tenang ke Penatua Feng saat dia perlahan bertanya. Penatua Feng terguncang dan mengangguk. "Benar, aku telah menggunakan bunga kebangkitan untuk menyelamatkan hidupnya. Apa kau mengatakan ada yang salah dengan bunga kebangkitan?" "Tidak." Guru Oyun menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak menggunakan bunga kebangkitan untuk menyelamatkannya, dia mungkin tidak hidup sekarang. Namun bunga kebangkitan perlu menyerap energi spiritualnya untuk tumbuh. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia berubah menjadi yang tidak berguna. Bisakah dia diselamatkan, Master?" Penatua Feng merasa melankolis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bertanggung jawab atas melumpuhkan kekuatan Feng Yuqing. Tentu saja, seperti yang dikatakan Guru Oyun, jika Penatua Feng tidak menggunakan bunga kebangkitan untuk menyelamatkan nyawa Feng Yuqing, tuan muda kedua akan mati sekarang. Aku punya cara untuk membantunya. Guru Oyun lalu berbalik ke arah Feng Yuqing. Kekuatanmu diserap oleh bunga kebangkitan. Selama kita menarik bunga kebangkitan keluar, aku bisa memulihkan kekuatannya. Mendengar ini, Penatua Feng terus berbicara dengan bingung. Jika kita melakukan ini, tanpa bunga kebangkitan, tuan muda kedua akan... Dia tidak menyelesaikan sisa kalimatnya tetapi Penatua Feng tahu bahwa Guru Oyun mengerti apa yang dia maksud. Lukanya tidak terlalu menjadi masalah, kata Guru Oyun sambil mengerutkan bibirnya dengan tenang. Aku bisa menyembuhkannya. Bahkan tanpa bunga kebangkitan, Guru Oyun yakin bahwa dia bisa menyembuhkan Feng Yuqing.
Apakah ada yang bisa aku bantu, Master? Mata Penatua Feng berbinar ketika dia mendengar penjelasan Guru Ouyun. Dia kemudian menatap Guru Ouyun dengan adorasi. Aku, muridmu, akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu dalam apapun yang kamu butuhkan. Tentu. Guru Ouyun dengan lembut mengangguk. Aku ingin mengubah bunga kebangkitan menjadi pil kebangkitan. Pada saat itu aku membutuhkanmu untuk membantuku mengawasi Feng Yuqing. Baiklah. Penatua Feng mengangguk dengan muram. Meskipun dia berada di pihak Feng Xiaoxiao, Feng Yuqing adalah putra satu-satunya Tuan Lembah Angin. Jika mereka bisa menyembuhkannya, Tuan Lembah akan sangat bahagia. Saat bunga kebangkitan telah diambil, nyawanya akan dalam bahaya. Ketika saatnya tiba aku akan menggunakan jarum perak untuk menyegel tubuhnya, dia kemudian akan tampak mati. Kamu harus ingat untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Guru Ouyun mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Feng sambil berkata, aku kemudian harus berkultivasi dengan pintu tertutup selama 3 hari. Aku akan memperbaiki pil kebangkitan dalam 3 hari. Aku mengerti, Master. Yakinlah dan lanjutkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Tuan Muda kedua. Intonasi Penatua Feng membawa tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu harus ingat untuk tidak mencabut jarum perak itu. Jika tidak, bukan hanya kekuatannya tidak akan pernah kembali, dia akan mati seketika. Cahaya keyakinan melintas di mata Guru Ouyun saat dia menatap wajah tua Penatua Feng dan mengeluarkan instruksi. Siapapun yang datang ke sini tidak boleh menyentuhnya. Ketika Penatua Feng melihat ekspresi serius di wajah Guru Ouyun, dia merasa sangat gugup. Dia membuat sumpah rahasia bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Tuan Muda kedua. Carikan aku tempat di mana aku tidak akan diganggu dan aku akan memurnikan pil untuknya. Karena bunga kebangkitan telah menyerap terlalu banyak kekuatannya, tidak akan mudah bagiku untuk memurnikannya menjadi pil. Itulah mengapa aku akan membutuhkan waktu 3 hari. Master, pergi ke wilayahku. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana dan kamu dapat memurnikan pil dengan damai. Ekspresi Penatua Feng dipenuhi dengan tekad. Jangan khawatir, aku akan menjaga Tuan Muda kedua selama 3 hari ke depan. Guru Ouyun mengangguk. Aku akan mengekstrak bunga kebangkitan dari tubuhnya sekarang. Di Taman Selatan, tidak seperti udara terpencil di Taman Utara, halaman Taman Selatan sangat ramai dan indah. Ada paviliun bertingkat dan banyak pelayan wanita dan footboy berjalan di sekitar tempat itu. Pada saat itu di ruang samping di halaman, Feng Xiaoxiao mengerutkan alisnya. Sosoknya yang cantik dan bermartabat diselimuti cahaya ketidakpedulian. Setelah jeda yang lama, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Penatua Bai, orang-orang yang kamu kirim tadi malam telah pergi cukup lama sekarang. Mengapa mereka belum kembali? Penatua Bai mengerutkan alisnya. Secara logis, orang-orang itu seharusnya kembali dengan sangat cepat setelah menyelesaikan misi mereka. Mengapa mereka belum menerima kabar apapun? Nona tertua, mungkin mereka gagal. Penatua Bai tidak berani membayangkan jawabannya. Bagaimanapun, orang-orang yang dia kirim adalah semua pembudidaya lembah angin yang kuat.
jika orang-orang itu gagal, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Guru Oyun. Ekspresi Feng Xiaoxiao berubah. "Penatua Bai, apakah kamu lupa apa yang aku katakan?" Dia menjawab dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kamu harus berhasil, tidak ada ruang untuk kegagalan atau itu akan membawa bencana besar bagi kita." Bakat wanita itu terlalu mengerikan, bahkan aku tidak bisa tidak mengakui bahwa dia memang benar-benar jenius. Sayangnya, dia tidak dapat memanfaatkan seorang jenius seperti dia. Apa gunanya membiarkan dia hidup? "Nona tertua, jangan khawatir, aku telah memerintahkan mereka untuk menyalahkan Feng Yuqing jika mereka gagal. Saat itu jika Guru Oyun benar-benar ingin membalas dendam, dia hanya akan melampiaskannya pada Feng Yuqing. Kapan dia tiba di lembah angin untuk menagih hutang Feng Yuqing, dia pasti akan menarik kemarahan Tuan Lembah. Kita kemudian bisa menggunakan tangan Tuan Lembah untuk membunuhnya." Feng Xiaoxiao, yang awalnya tenang, berubah drastis ketika dia mendengar ini. "Idiot!" dia berteriak dengan marah. Teriakannya mengejutkan Penatua Bai menjadi linglung. Dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang telah dia lakukan untuk menarik kemarahan Nona tertua. "Apakah kamu bukan idiot?" Feng Xiaoxiao membanting tangannya ke atas meja dan berseru dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana mungkin seorang wanita licik seperti Guru Oyun bisa begitu mudah mempercayai tuduhan palsumu? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan memiliki bukti bahwa lembah angin ada di baliknya. Bahkan jika dia memiliki tebakannya, dia tidak akan menyimpulkan itu tindakan lembah angin. Namun kamu telah menyebutkan nama Feng Yuqing dengan benar. Meskipun memang membunuh dua burung dengan satu batu, itu juga mengungkapkan bahwa lembah angin berada di balik upaya pembunuhan. Api yang mengamuk membara di dalam hatinya saat dia melanjutkan omelannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Lagi pula kamu telah bertemu dengannya hari itu dan mencoba merekrutnya. Kamu kemudian mengirim pembunuh kepadanya pada malam yang sama. Dia tidak perlu menganalisis banyak hal untuk mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengirim para pembunuh dan bukan Feng Yuqing yang tidak berguna. Lebih penting lagi kamu ingin menggunakan tangan ayah untuk membunuh Guru Oyun? Apakah menurutmu skenario itu mungkin? Wanita itu sangat licik. Mengapa dia masuk ke dalam jebakan? Dia tidak akan pernah masuk ke lembah angin sementara kekuatannya berada pada tahap yang lemah dan menyerahkan dirinya dengan begitu bodoh." Saat Feng Xiaoxiao sedang menegur Penatua Bai, sebuah suara cemas datang dengan cepat ke dalam ruangan. "Nona tertua, aku punya berita untuk dilaporkan." Feng Xiaoxiao menarik napas dalam-dalam, memandang orang di depannya dan bertanya, "Ada apa?" "Nona tertua, seseorang baru saja memberitahuku bahwa wanita yang kamu cari, Guru Oyun, telah tiba di lembah angin. Selanjutnya Penatua Feng telah membawanya untuk menemui Tuan Muda kedua." "Apa?" Feng Xiaoxiao linglung saat matanya yang cantik melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Penatua Bai juga linglung selama beberapa detik sebelum dia tertawa. "Nona tertua, kamu terlalu memikirkan kecerdasan wanita ini. Dia tidak sepintar yang kamu kira. Dia percaya kata-kata pembunuh lembah angin dan datang untuk membuat Feng Yuqing membayar." Feng Xiaoxiao memeras otaknya, mencoba mencari tahu poin krusial dalam semua ini. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha,
dia sepertinya tidak bisa mengerti mengapa Guru Oyun pergi ke lembah angin. Kapan kecerdasannya menurun sedemikian rupa? Mungkinkah dia percaya pada kebohongan yang begitu rendah? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Feng Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan terdiam. Pasti ada sesuatu yang tidak kita sadari. Wanita pintar seperti Guru Oyun tidak akan pernah masuk ke dalam jebakan. Penatua Bai tertawa dengan jijik, mengerutkan bibir dan berkata, "Nona tertua, jangan melebih-lebihkan dia. Berdasarkan percakapanku dengannya kemarin, aku dapat mengatakan bahwa dia tidak sepintar itu. Sekarang dia telah menimbulkan masalah bagi tuan muda kedua. Dia jelas telah dibodohi oleh kebohongan kita. Namun aku tidak pernah berharap Penatua Feng membantunya dan membimbingnya ke tuan muda kedua. Mungkinkah dia telah berubah menjadi pengkhianat?" Penatua Feng, kilatan melintas di mata Feng Xiaoxiao. Dia akhirnya menemukan titik yang tidak biasa dalam masalah ini. "Penatua Bai, aku percaya ada sesuatu yang tidak benar tentang ini. Aku sangat menyadari kesetiaan Penatua Feng kepada lembah angin, jadi bagaimana dia bisa berbalik melawan kita? Bertahun-tahun ini, alasan mengapa aku tidak pernah bisa benar-benar merekrut Penatua Feng, karena dia terlalu setia pada lembah angin. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia dengan Feng Yuqing, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Aku percaya bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya." "Nona tertua." Tetua Bai mencibir dan seluruh wajahnya dipenuhi ejekan. "Mengapa kita tidak pergi ke kediaman tuan muda kedua? Kita akan tahu yang sebenarnya. Jika tidak, kita tetap di sini dan melanjutkan kebingungan. Tuan muda kedua sudah tidak berguna dan tidak mengancammu. Karena itu masalahnya, mari selamatkan dia kali ini. Mungkin kita bahkan mungkin meninggalkan kesan yang baik pada tuan lembah." Feng Xiaoxiao terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut mengangguk. Tidak peduli apa rencana Guru Oyun, mereka hanya perlu menyelidiki untuk menemukan kebenarannya. Ayo kita pergi ke Taman Utara dan memeriksa adikku tersayang." Feng Xiaoxiao dengan lembut menggulung sudut bibirnya saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar dari kamar. Di Taman Utara, Penatua Feng berdiri berjaga di luar pintu ruang samping seperti patung. Setelah pengalamannya dengan Guru Oyun di rapat umum sekte pengobatan, dia sekarang sangat mengaguminya dan akan mengikuti perintahnya dengan serius. Sekelompok sosok tiba-tiba mendekatinya dari luar halaman. Cahaya keheranan melintas di matanya dan dia berjalan untuk menyambut mereka tanpa terlalu memikirkannya. "Nona tertua, Penatua Bai, apa yang kalian lakukan di sini?" Feng Xiaoxiao memandang Penatua Feng yang berjaga-jaga dan tersenyum. "Penatua Feng, aku di sini untuk mengunjungi Yuqing. Bagaimanapun sudah lama sejak dia meninggalkan Taman Utara. Sebagai kakak perempuannya, aku harus menunjukkan perhatian pada adik laki-lakiku kan? Tentu saja tidak ada yang salah dengan menunjukkan perhatian kepada tuan muda kedua Nona tertua. Namun tuan muda kedua tidak dapat menerima pengunjung untuk saat ini. Silakan kembali dalam waktu 3 hari Nona tertua." Penatua Feng tertawa,
Dia tidak sepenuhnya menyadari tindakan Feng Xiaoxiao, jadi dia benar-benar berpikir bahwa dia datang ke sini karena perhatian yang tulus pada Feng Yuqing. Penatua Bai telah lama merasakan ketidaksukaan yang kuat terhadap Penatua Feng. Dia mengejek dengan dingin dan berkata, "Penatua Feng, aku mendengar bahwa kamu telah membawa orang luar ke lembah angin dan membawa mereka ke halaman Tuan Muda kedua. Apa hubunganmu dengan orang itu sehingga kamu akan memberinya begitu banyak bantuan?" Seperti ini. Penatua Feng tidak melihat kedua kali Penatua Bai saat dia berbalik ke arah Feng Xiaoxiao. "Nona tertua, kamu juga telah bertemu dengan wanita muda itu," katanya. "Dia wanita yang telah mengalahkanku dalam pertemuan umum sekte pengobatan dan berhasil menyempurnakan pil. Dia di sini untuk memulihkan kekuatan Tuan Muda kedua. Kami sekarang pada titik krusial dari proses tersebut, jadi mohon kembali dalam 3 hari Nona tertua." Haha, lelucon yang luar biasa. Penatua Bai tertawa terbahak-bahak dan menyela percakapan sebelum Feng Xiaoxiao dapat menjawab. "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa wanita ini dengan tulus berusaha membantu Tuan Muda kedua? Aku mendengar bahwa Tuan Muda kedua diam-diam telah mengirim pembunuh setelah dia tadi malam, jadi dia di sini untuk membalas dendam. Aku menyarankanmu untuk segera menyingkir. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda kedua? Menurutmu apakah Tuan Lembah akan mengampunimu?" Mendengar ini, Penatua Feng benar-benar tercengang. Tuan Muda kedua telah mengirim pembunuh setelah Tuan. Mengapa Master tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Selain itu, mengetahui kepribadian Tuanku, jika Tuan Muda kedua benar-benar ingin membunuhnya, apakah dia akan berbicara dengan riang dengannya? Penatua Bai. Penatua Feng telah memperlakukan Feng Xiaoxiao dengan sopan, tetapi ketika menyangkut Penatua Bai, dia tidak perlu tetap sopan. Oleh karena itu, dia mengerutkan alisnya dan menatap Penatua Bai dengan kesal. "Jika kamu tidak memiliki bukti pasti, jangan bicara tanpa berpikir. Guru Ouyun jelas tidak ada di sini untuk membunuh Tuan Muda kedua. Aku yakin dia bisa membantunya." Dia melambaikan lengan bajunya begitu dia berbicara dan melanjutkan dengan ekspresi cekung di wajahnya. "Silakan kembali. Aku sudah berjanji padanya bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Tuan Muda kedua." Penatua Feng. Penatua Bai sangat marah dan dia menjawab dengan suara dingin. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Manfaat apa yang wanita ini tawarkan kepadamu untuk membuatmu sangat membantunya? Jika kamu terus menghalangi kami untuk masuk, hidup Tuan Muda kedua akan berada dalam bahaya besar. Apakah kamu akan meninggalkan dia seperti ini?" Petik 2. Penatua Feng mencemooh dan mengabaikan lelaki tua itu. Matanya kemudian beralih ke Feng Xiaoxiao. "Nona tertua, kamu dari semua orang harus tahu orang macam apa aku ini. Bahkan jika aku mengkhianati semua orang di dunia ini, aku tidak akan pernah mengkhianati lembah angin. Tolong percayalah kali ini, aku tidak akan pernah ingin menyakiti Tuan Muda kedua." Feng Xiaoxiao terdiam. Setelah jeda yang lama, dia mengangkat wajahnya yang halus dan cantik, menatap wajah tua Penatua Feng dan mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. "Penatua Feng, mari kita masuk dan melihat-lihat. Selama aku bisa melihat bahwa Yuqing aman dan sehat, aku akan pergi." Ekspresi Penatua Feng sangat berubah.
Tuan muda kedua saat ini dalam keadaan mati suri seperti kematian. Jika mereka melihatnya sekarang, mustahil untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Mata Feng Xiaoxiao menjadi gelap saat melihat wajah Penatua Feng. Mungkinkah situasinya seperti yang dikatakan Penatua Bai? Apakah Guru Ouyun benar-benar di sini untuk membunuh Feng Yuqing? Itu tidak benar, dia tidak akan sebodoh itu membunuh seseorang di lembah angin, melakukan itu hanya akan menggali kuburannya sendiri. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan Penatua Feng untuk sangat mempercayainya sehingga dia akan berjaga-jaga di luar pintu dan menghentikan semua orang untuk masuk. Tidak. Ketika kelompok itu bersikeras untuk masuk ke kamar, Penatua Feng dengan cepat menghalangi jalan mereka dan berseru dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kamu tidak bisa masuk, jika kamu memaksa masuk, kamu akan melukai tuan muda kedua. Mata Feng Xiaoxiao berkedip-kedip tetapi ekspresinya terus menampilkan senyum lembut, senyuman itu seperti angin, halus dan samar. Penantua Feng, jangan lupa bahwa kamu adalah anggota lembah angin. Feng Xiaoxiao mungkin sedang tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata ini tetapi suara dingin dalam suaranya membuat tubuh Penatua Feng bergetar. Kamu telah tinggal di sisi ayahku selama bertahun-tahun, kamu harus tahu betapa dia menghargai Yuqing. Bahkan setelah Yuqing berubah menjadi tidak berguna, dia masih melindunginya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yuqing, dapatkah kamu memikul tanggung jawab? Dia mengangkat kepalanya tetapi tidak ada lagi senyum lembut di wajahnya, matanya yang indah sekarang dipenuhi dengan udara yang keras. Ekspresi Penatua Feng bergetar sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona tertua, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu masuk demi keselamatan tuan muda kedua." Hahaha. Penatua Bai tertawa lagi. Penatua Feng, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Baik, karena memang begitu, kita akan segera masuk. Aku ingin sekali melihat apa yang telah kamu lakukan terhadap tuan muda kedua. Tubuh Penatua Bai berubah menjadi pedang tajam sebelum dia menyerang Penatua Feng. Penatua Feng mengeluarkan senjatanya dan memblokir serangan Penatua Bai. Kekuatan semata-mata pertemuan mereka menyebabkan ledakan, mengubah pepohonan di sekitarnya menjadi debu. Sudah kubilang, aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Ekspresi Penatua Feng menjadi gelap dan dia membentak dengan ganas. Jika kamu bersikeras melakukannya, aku tidak punya pilihan selain mengangkat tangan untuk menghentikanmu. Penatua Bai, kamu harus memikirkan ini secara menyeluruh. Menyinggung seseorang sepertiku yang terus-menerus berada di sisi tuan lembah tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Haha. Penatua Bai tertawa terbahak-bahak. Kamu telah bergabung dengan orang luar untuk mencoba dan menyakiti tuan muda kedua. Ini adalah satu pelanggaran yang ditarik. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki posisi di hati tuan lembah untuk dibicarakan? Bertahun-tahun ini kamu menggunakan kepercayaan tuan lembah untuk menghujani pelecehan tirani atas lembah angin. Semua orang harus memberi jalan kepadamu. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan begitu tidak berterima kasih sampai kamu bahkan tidak akan mengampuni tuan muda kedua. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk memberitahu tuan lembah tentang hal ini. Kamu akan segera menerima murka tuan lembah. Ekspresi Penatua Feng berubah berulang kali. Kata-kata Penatua Bai masuk akal baginya.
Tidak peduli seberapa besar Tuan Lembah mempercayainya, ada beberapa tabu yang tidak pernah bisa dia langgar. Tabu itu adalah Tuan Muda kedua. Jika Penatua Bai benar-benar memanggil Tuan Lembah, dia mungkin tidak bisa menghentikan orang-orang ini sama sekali. Namun Master telah menyebutkan bahwa apapun yang terjadi dia harus mencegah siapapun untuk mengganggu Tuan Muda kedua. Jika tidak, jika mereka melepas jarum perak, Tuan Muda kedua tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali dari kematian, bahkan jika para dewa akan datang. Nona tertua, aku telah tinggal di sisimu selama bertahun-tahun. Apa kau tidak percaya padaku sama sekali? Penatua Feng berbalik ke arah Feng Xiao. Wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan saat dia bertanya dengan suara pahit. Bukannya aku tidak mempercayaimu, aku hanya khawatir kau telah ditipu oleh Guru Ouyun. Mata Feng Xiao menjadi gelap. Oleh karena itu, aku hanya akan pergi setelah aku melihat Yu Qing. Jangan khawatir, aku hanya perlu melihatnya sekali. Jika aku melihat bahwa dia aman dan sehat, aku akan memimpin semua orang keluar dari sini. Penatua Feng menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Nona tertua, aku tahu bahwa kamu mengkhawatirkan Tuan Muda kedua, tetapi aku benar-benar tidak dapat membiarkanmu masuk. Jika tidak, nyawa Tuan Muda kedua akan dalam bahaya. Dia hanya perlu bertahan selama 3 hari, begitu Guru Ouyun kembali, kesalahpahaman ini akan terhapus. Minggir! Penatua Bai berteriak dan melambaikan tangannya dengan keras ke arah dada Penatua Feng. Kekuatan dari pukulannya tajam, diselimuti oleh lapisan energi spiritual yang samar. Matanya penuh dengan keganasan dan tidak lagi menunjukkan kelembutan awalnya. Penatua Feng mengejek saat dia melihat Penatua Bai mendekatinya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan tangan Penatua Bai saat dia berseru dengan muram. Aku tidak akan menyentuh Nona tertua, tetapi denganmu, aku tidak perlu melatih kesabaran. Tangan mereka bentrok satu sama lain, tubuh Penatua Bai terhuyung ke belakang saat sepotong darah menetes dari sudut bibirnya. Dia kemudian memelototi Penatua Feng dengan dingin. Di semua lembah angin, kekuatan Penatua Feng adalah yang kedua setelah Tuan Lembah. Penatua Bai bukan tandingannya. Cukup. Feng Xiao mengerutkan alisnya yang kurus dan menyipitkan matanya saat dia menatap kedua tetua itu dengan dingin. Tidak akan membantu jika kalian berdua bertengkar di sini. Kita akan membuat keputusan saat ayahku datang. Setelah mengucapkan bagiannya, dia berbalik ke arah Penatua Feng dan bertanya. Penatua Feng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kamu membiarkan kami lewat? Jika kamu benar-benar akan menunggu ayahku datang, amarahnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kamu tangani. Maafkan aku Nona tertua, aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Penatua Feng terus menghalangi jalan ke ruangan dan wajahnya serius saat dia berdiri tegak seperti patung. Aku yakin dalam 3 hari, kamu akan mengerti bahwa tindakanku adalah yang benar. Sebelum itu aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Feng Xiao mengerucutkan bibirnya dan tertawa dingin. Baiklah, aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Namun Penatua Feng, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berubah menjadi orang seperti itu. Aku sangat kecewa padamu. Suara lembut wanita itu diwarnai dengan kekecewaan yang jelas dan menyebabkan hati Penatua Feng bergetar.
dia menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum membukanya lagi.